Pernah kepikiran nggak gimana caranya kita bisa mengukur sesuatu yang sama sekali nggak kelihatan? Hari ini, kita bakal coba mecahin sebuah misteri yang kelihatannya mustahil, mengukur napas seekor serangga. Pertanyaannya kedengeran aneh kan? Gimana coba caranya kita nangkep dan ngukur napas dari makhluk sekecil jangkrik? Ini bukan sihir, tapi ini sains yang cerdas banget. Oke, kita mulai investigasinya. Perhatiin baik-baik petunjuk utama kita, tetesan cairan berwarna ini. Setiap gerakannya, sekecil apapun, bakal ngebongkar rahasia pernapasan si jangkrik. Inilah kunci buat mecahin misteri kita. Nah, sebelum kita bisa memecahkan kasus ini, kita harus siapin dulu tempatnya. Anggap aja kita lagi ngebangun laboratorium mini, semacam ruang interogasi buat subjek kita. Ini dia semua peralatan kita, masing-masing punya peran penting loh. Ada respirometer sebagai TKP-nya, jangkrik hidup sebagai subjek kita, cairan berwarna buat jadi indikator, dan yang paling penting, kristal NaOH, si agen rahasia kita dalam misi ini. Oke, prosesnya harus hati-hati dan teliti. Pertama, si agen rahasia kita, NaOH, kita taruh di dalam. Terus subjek kita, si jangkrik, dimasukin. Nah ini penting, ruangannya harus disegel serapat-rapatnya pakai vaselin, nggak boleh ada udara yang bocor. Terakhir, kita tetesin indikatornya di mulut pipa. Sip, semuanya siap. Oke, persiapan udah beres. Sekarang, kita masuk ke inti misterinya. Apa sih sains yang sebenarnya terjadi di dalam tabung kedap udara itu? Semuanya berawal dari sini, dari proses yang namanya respirasi. Sama persis kayak kita, jangkrik itu bernapas. Dia menghirup oksigen buat diubah jadi energi, dan sebagai gantinya, dia membuang karbon dioksida. Ingat dua gas ini ya, oksigen masuk, karbon dioksida keluar. Disinilah bagian serunya dimulai. Di dalam tabung yang tertutup rapat itu, jangkrik kan terus-terusan bernapas. Tapi ada satu gas yang nasibnya bakal beda. Satu gas ini bakal lenyap gitu aja. Inilah kerjaan si agen rahasia kita. Si NaOH ini tugasnya cuma satu. Dia bakal nangkep dan nyerap setiap molekul karbon dioksida yang dikeluarin sama si jangkrik. Jadi, setiap CO2 yang dihembuskan langsung dihapus dari udara di dalam tabung. Coba, sekarang kita pikirin bareng-bareng. Jangkrik terus-terusan pakai oksigen, sementara karbon dioksida yang dia keluarin langsung diserap. Artinya, jumlah total gas di dalam tabung itu makin lama makin sedikit kan? Nah, kira-kira apa efeknya ke tekanan udara di dalam sana? Dan ini dia momen pencerahannya. Yuk kita sambungin semua petunjuknya. 1. Oksigen dipakai sama jangkrik. 2. Karbon dioksida yang dia keluarin langsung dihilangin sama NaOH. Akibatnya, jumlah gas di dalam tabung anjlok. Dan ini bikin tekanan udara di dalam jadi rendah banget. Nah, karena tekanan udara di luar itu lebih tinggi, secara alami dia bakal mendorong si tetesan cairan buat bergerak masuk ke dalam. Simple tapi jenius. Kita udah tahu kenapa tetesan itu bisa bergerak. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita ubah gerakan itu jadi sesuatu yang bisa diukur? Jadi data ilmiah? Kuncinya ada di sini. Jarak pergerakan si tetesan itu ternyata berbanding lurus sama volume oksigen yang udah dihirup sama jangkrik. Jadi dengan ngukur jaraknya aja kita bisa tahu persis berapa banyak oksigen yang dia pakai. Yang tadinya nggak kelihatan sekarang jadi bisa diukur. Caranya gampang banget, kita tinggal siapin stopwatch dan catat posisi si tetesan secara berkala. Misalnya nih, kita catat posisinya setiap 2 menit. Dengan gitu, kita bisa ngitung laju konsumsi oksigen si jangkrik. Oke, setelah semua datanya terkumpul, sekarang waktunya kita tarik kesimpulan. Jadi, apa sih arti dari semua pengamatan kita ini? Apa yang udah kita pelajari? Salah satu temuan paling menarik adalah soal aktivitas. Coba deh lihat perbedaannya. Jangkrik yang lagi diem, lagi santai, cuma butuh sedikit energi. Napasnya pelan. Tapi, begitu dia aktif gerak-gerak, dia butuh lebih banyak energi kan? Artinya, dia bakal nyedot oksigen lebih cepat. Hasilnya, tetesan cairannya bakal bergerak jauh lebih kencang. Jadi, mari kita rangkum investigasi kita. Pertama, kita udah buktiin kalau serangga itu bernapas pakai oksigen. Kedua, kita juga belajar kalau proses napas ini bisa kita ukur secara visual, cuma pakai alat sederhana. Ketiga, tingkat aktivitas serangga itu ngaruh banget ke seberapa cepat dia bernafas. Dan tentu aja, sebagai ilmuwan yang baik, setelah eksperimen selesai, subjek kita harus dilepaskan kembali dengan aman.
Dalam sains, setiap jawaban itu biasanya malah ngebuka pintu ke lebih banyak pertanyaan. Kita emang udah berhasil mecahin misteri tetesan bergerak ini, tapi justru itu malah bikin kita makin penasaran. Misalnya nih, kita jadi kepikiran, kalau aktivitas aja ngaruh, gimana dengan berat badan? Apa serangga yang lebih besar dan lebih berat bakal butuh oksigen lebih banyak? Seberapa besar pengaruhnya ke kecepatan si tetesan? Belum lagi soal suhu. Gimana kalau eksperimennya kita lakuin di ruangan yang dingin? Kira-kira tetesannya bakal bergerak lebih cepat atau malah lebih lambat? Tuh kan, satu eksperimen sederhana ini ternyata bisa ngebuka puluhan misteri baru buat diselidiki. Dan itulah serunya sains. Setiap jawaban selalu ngajak kita buat bertanya lebih dalam lagi.